Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bustanul Arifin, Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Sultan Agung. Pada mata kuliah Elektronika Digital ini, akan saya bahas mengenai materi seri IC CMOS. Jadi, dari Integrated Circuit Rangkaian Terpadu, CMOS merupakan singkatan dari Complementary Metal Oxide Semiconductor. Jenis-jenis MOS, ya, Metal Oxide Semiconductor, ada dua sebenarnya, yaitu MOS tipe P dan MOS tipe N. Ini mirip dengan transistor, ya. Jadi yang satu tipe P dan yang satunya adalah tipe N. Sedangkan yang ketiga adalah Complementary Metal Oxide Semiconductor, yaitu CMOS itu sendiri. Jadi dalam satu IC nanti terdapat tipe P dan tipe N. Itu. Sekarang kita lihat bagaimana logo atau lambang dari NMOS dan CMOS. Gambar di sebelah kiri adalah NMOS, ya, karena ini memang salah satu jenis dari transistor, ya. Kakinya 3, ada gate, drive, dan source, GDS. Di mana untuk jenis N, dia mempunyai tanda panah ke dalam. Sedangkan untuk jenis P, justru kebalikannya, yaitu tanda panah menuju keluar. Ya, ini agak berbeda dengan transistor, ya, jenis NPN dan PNP. Kalau NPN dia panahnya keluar, kalau PNP justru panahnya masuk. Seperti itu. Prinsip kerja dari NMOS. Jadi sekarang kita lihat satu jenis saja dulu, ya. Nanti yang PMOS adalah kebalikannya. Ini ada VDD, ya. Ini VDD bukan VCC, ya. Kalau MOS kita sebut dengan VDD. Kalau VCC adalah untuk TTL. Kenapa kok disebut VDD? Karena D ini dari kata drain, ya. Sedangkan kalau VCC dari kata kolektor. Jadi VDD drain to drain, VCC kolektor to kolektor. Sehingga kalau kita sebenarnya menyebut suatu sumber atau power supply rangkaian tertentu, kita menyebut dengan VCC, ya. Seringkali kita menyebutnya dengan VCC, sebenarnya kurang tepat. Ya, kita sebutnya harusnya VS atau tegangan sumber, ya, source, ya. Voltage source, bukan VCC, ya. Tapi seringkali kita salah kaprah langsung menyebutnya VCC. Ya, kita kembali ke sini. MOS jenis N, ada gate, ada drain, ada source. Ini berarti bukan inputnya 2, tetapi inputnya 1. Perlu diingat bahwa MOS itu prinsip kerjanya adalah menggunakan tegangan. Kalau transistor menggunakan arus, sehingga arus hanya satu saja dari tegangan melalui R sesuai dengan hukum Ohm, maka akan menjadi arus, di mana arus tersebut disebut dengan arus basis untuk mengaktifkan atau menonaktifkan transistor. Sedangkan untuk MOS adalah memerlukan tegangan. Tegangan ada dua kutub, positif dan negatif. Jadi ini merupakan satu input, bukan dua output. Dua input maksud saya, ya. Jika ini diberi VGS, ini diberi 0 volt, ya, sehingga seolah-olah ada 10/10 ohm. Sangat tinggi sekali, ya. Seolah-olah ini adalah sebuah saklar terbuka. VGS-nya 0 volt, keadaan off. Tetapi ketika VGS ini diberi tegangan plus 5 volt, maka ini akan tertutup. Walaupun ini ada R-nya, ya, ada hambatannya sekitar 1 kilo ohm atau 1000 ohm. Tetapi ini adalah keadaan on. MOS-nya ini bekerja seperti layaknya saklar tertutup. Jadi yang perlu Anda ketahui hanya satu tipe saja, NMOS saja, atau kebalikannya boleh. Untuk PMOS otomatis kebalikan dari prinsip kerja NMOS. Untuk tabelnya, ya, tabel kerja NMOS dan PMOS,
Jadi saluran P justru ada bias drain to source, ya, ada tegangan negatif atau kurang dari min 1,5 volt, dia justru on, ya. Tetapi kalau saluran N, tipe N, drain to source-nya diberi tegangan positif lebih besar dari plus 1,5 volt, maka dia sebagai saklar tertutup atau R-on-nya sekitar 1 kilo ohm. Nah, ini sebuah IC digital tipe TTL, ya, JD4010. Nah, sekarang coba kita lihat gerbang digital apakah ini. Jadi ada sebuah rangkaian terdiri atas ini PMOS atau NMOS, ya. Kalau panahnya masuk adalah NMOS, ya. Kita lihat NMOS. Terhubung ke sini, ke VDD, bukan VCC, ya. Ingat ini VDD. Jangan ini adalah ada sebuah NMOS juga yang kedua dirangkai secara seri. Di sini Vout-nya. Kalau kita lihat Pin-nya berapa di sini? Seperti tadi saya sebutkan, inputnya adalah 1, bukan 2, ya. Karena ini dasar kerjanya adalah tegangan. Inputnya 1, outputnya tentunya 1 karena gerbang digital, ya. Misalnya di sini diberi 0, logika 0, ya, atau kurang dari 1,5 volt. Maka kita analisa sekarang Q1-nya, karena ini terhubung ke VDD, ya, 5 volt, maka Q1 akan on. Q2 karena mendapatkan tegangan 0 volt atau kurang dari 1,5 volt, maka Q2 off. Maka outputnya di sini adalah, outputnya ke sini, ya, ke Vout. Ini adalah 1. Jangan kebalikannya, ya. Kalau di sini diberi tegangan lebih dari 1,5 volt, 5 volt misalnya, logika 1, Q1 on, Q2 juga on. Sehingga, nah ini ke bawah, aliran arusnya ke bawah, Vout-nya adalah 0. Maka gerbang digital apakah ini? Jika inputnya 0, outputnya 1, inputnya 1, outputnya 0. Ya, betul. Gerbang NOT atau gerbang inverter. Sekarang coba kita cek gerbang yang kedua. Susunannya seperti ini, ada Q1, Q2, Q3. Ini rangkaian ini mempunyai input 2, ya, AB. Tidak perlu diberi garis atau rangkaian ke ground-nya, tetapi Anda harus tahu bahwa ketika memberi input di sini harus satunya adalah ke ground. Karena tegangan. Inputnya 2, outputnya tentu 1. Nah, sekarang kita analisa. Ketika ini diberi logika 0, 0 berarti tegangan kedua gerbang, Q2 dan Q3 adalah kurang dari 1,5 volt, ya. Q1 mendapatkan 5 volt, ya, dari VDD, maka dia on. Q2 karena 0 tadi maka off. Q3 off juga. Maka outputnya, ya, output di sini dia larinya ke X, sehingga nilainya adalah 1, bukan 0. Ya. Sekarang jika A 0, B 1. Ya. Q1 on, Q2 karena diberi 0, maka off, Q3 on. Nah, ini ada aliran arus ke bawah. Dia tidak bisa ke sini karena ini rangkaian terbuka, switch yang terbuka. Sehingga X-nya menjadi 1 juga. Ya. Sekarang kalau dibalik, A sama dengan 1, B sama dengan 0, ya, maka Q1 ini on, Q2 on, Q3 off. Ya. Ini mau turun tetapi tidak mencapai ground karena di sini terbuka. Sehingga X-nya tetap 1. Hal yang berbeda terjadi ketika A dan B diberi tegangan lebih dari 1,5 volt. Sehingga logikanya 1,1, Q2 dan Q3 on. Q1 on, maka tegangan yang di sini, arus yang di sini akan turun. Sehingga mengakibatkan X-nya 0. Gerbang apa ini? Ya, kebalikan dari gerbang N, ya, 0001 itu N, berarti gerbang NEN. Itu. Sekarang kita lihat gerbang berikutnya.
Nah, susunannya adalah seperti ini. Q2 dan Q3 di paralel. Sama 00, 01, 10, 11, ya, inputnya A dan B, outputnya di sini, X. Ya. Jika 00, ya, Q1 on, Q2 off, Q3 off, maka X-nya adalah 1. Betul, ini tidak bisa turun ke bawah, tapi menuju ke X. Oke. Selanjutnya, jika A-nya 0, B-nya 1. Ya. Q1 on, Q2 off, Q3 on. Nah, ini karena rangkaiannya paralel ya, dia tidak memilih ke kiri tetapi memilih ke kanan, menuju ground. Sehingga X-nya adalah 0. Betul. Ya. Kebalikannya, jika A-nya 1, B-nya 0, ya, maka Q1 on, Q2 on, Q3 off. Dia memilih ke kiri, X-nya 0 juga. Nah, rangkaian yang ke logika yang keempat, Q2 1, Q3 1, ya. Maka Q2 dan Q3 on. Nah, ini sama-sama on, maka sangat cepat menuju ke ground. X-nya 0. Gerbang apakah ini? Ya. Ini kebalikan dari OR, yaitu gerbang NOR. 0, 1, 1, 1. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya, tadi, jika Q1 selalu on, nah, ini kan selalu on, ini selalu on. Kenapa harus ada Q? Tidak usah saja Q-nya, Q1-nya ya. Karena ini kan selalu on, percuma. Ya, bukan seperti itu. Kalau kita lihat Q1 ini kalau ditiadakan ya, outputnya lalu di mana nanti? Ya, outputnya nanti padahal harus ada di sini atau di sini. Q1 tidak mungkin dihilangkan. Dan Q1 ini jika on, dia bernilai seperti R. Ya. R. Jadi kalau Q1 ditiadakan akan short. Ya. Kalau ada, maka ini berfungsi sebagai R. Senilai 1 kilo ohm. Nah, ini 1000 ohm. Itu fungsinya Q1. Jadi tidak mungkin dihilangkan. Ini ada sebuah gerbang, yang jelas ini adalah CMOS. Jadi gambarnya sudah tidak dibuat panah karena rangkaiannya sudah kompleks. Untuk mempermudahnya dibuat kotak-kotak saja. Ini jenis MOS tipe P, ini MOS tipe N. Silakan Anda coba kira-kira rangkaian apakah, gerbang digital apakah ini. Sama, inputnya A dan B, outputnya X, dan ini disebut dengan CMOS, bukan tipe N seperti ini, atau tipe P, tetapi CMOS. Kenapa? Karena dalam satu rangkaian terdapat tipe P dan tipe N. Jadinya CMOS complementary, saling berkebalikan. MOS, metal oxide semikonduktor. Silakan Anda coba untuk menganalisa kira-kira gerbang digital apakah ini ya, CMOS apa. Ini ada buku yang menarik, buku datasheet IC digital, jarang sekali, tapi saya kira masih ada. Di dalamnya ada IC linear. IC linear adalah IC analog ya, TTL yang pernah kita bahas, dan IC CMOS. Jadi di dalamnya ada gambar-gambar seperti ini dalam IC 4001, 4002, 7400 dan seterusnya. Ya, bisa Anda coba cari untuk ya dipelajari gitu. Ini adalah contoh dari gerbang NOR gate 4001. Demikian, terima kasih, dan literatur pada materi yang digunakan ini adalah Digital System Principle and Application oleh Pak Toji dan Digital Electronics Principle Devices and Application oleh Anilka Maini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.